Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pemirsa, saya Eka Saputra lagi berada di Air Tiris Negeri di Masjid Jami di Kabupaten Kampar. Nah, saya lagi berada di Masjid Jami. Ayo kita lihat cagar budaya yang punya sejarah yang ada di Air Tiris. Ayo sini. Jadi pemirsa, masjid ini sudah berdiri sejak tahun 1901 yang dibangun oleh datuk yang ada di sini. Jadi nanti kita akan mendengar sejarah dan ceritanya seperti apa masjid ini, nanti pemirsa akan tahu. Baik, sekarang kita coba masuk ke dalam, mengintip yang masjid sangat-sangat tua, hampir 59 tahun, ya cukup lama, hampir 100 tahun ini masjidnya. Saat ini saya sedang berada di area Masjid Jami, negeri Air Tiris, tepatnya di desa apa namanya? Tanjung Belola, Kabupaten Kampar. Kebetulan di sebelah saya sudah ada ketua pengurus masjid, Bapak Ustadz Agusman ya. Pak Ustadz Agusman. Pak Ustadz, boleh cerita sedikit tentang Masjid Jami ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kalau tentang Masjid Jami kita sudah banyak yang tahu. Ya. Bahkan untuk level nasional saja pun ini sudah sempat dispesiumkan. Untuk daerah Riau ini pernah diundang hanya 4 masjid. Masjid Agung Anur, Masjid Raya Pasar Bawah, kemudian Masjid Jami, satu lagi Islamic Center, hanya satu lagi Pasir Pangarayan, hanya 4 yang diundang. Dan kita di dalam spesium tersebut diterangkan bahwa Masjid Jami ini termasuk 10 masjid yang terkenal dan unik di Indonesia, dan termasuk kita 10 besarnya. Namun dalam simposium tersebut memang kami banyak berharap kepada pemerintah, namun mereka mengatakan itu akan diurus langsung oleh Kominfo waktu itu, oleh pariwisata. Dan itu acaranya di samping simposium itu adalah permusyawaratan gabungan masjid se-Indonesia. Yang itu dibuka oleh Wakil Presiden Bapak Yusuf Kalla dan ditutup oleh Bapak Pariwisata. Namun harapan-harapan itu sekali lagi kita katakan, walaupun kita bilangkan masjid ini udah tua, unik, dan kemudian daripada itu banyak memang orang berkunjung dan mungkin bertuah kata orang, memang tuh mungkin banyak nyatanya. Dan salah satu aja waktu banjir kemarin, Bapak bayangkan pagar sekarang tuh itu sampah semua, tenggelam. Oh, yang batu bata tuh berarti yang pagar kita, yang pagar itu, ya. Pagar paling atas tuh, besinya tuh, itu sampah semua. Oh, sampah semua. Tapi ke dalam masjid nggak masuk air. Subhanallah. Ya. Kemudian juga yang nampak sekarang ini bantuan yang disampaikan pemerintah, ini adalah hanya jalan. Ini kemarin kami mikir-mikir juga bagaimana memperlebar jalan. Alhamdulillah udah selesai, dan masalah tanaman di kiri kanan jalan itu udah diselesaikan oleh pemerintah. Dan kemudian juga mungkin kami dari masjid, ya di samping memang masjid ini sebenarnya harus dipelihara oleh pemerintah, tapi ya periode belakangan ini mungkin kira-kira 10 tahun terakhir ini hampir tak ada bantuan. Hampir tak ada bantuan. Jadi udah 10 tahun. Iya, hampir tak ada. Hampir tak ada. Dan baik pun dari kabupaten dan
provinsi. Iya. Kemudian kemarin juga janji juga mendiang Pak Aziz Zainal, Pak Bupati. Saya akan prioritaskan pariwisata Masjid Jami' dan Candi Muara Takus. Dan saya dulu ke Masjid Jami' katanya. Ya. Tapi belum lagi tercapai cita-cita beliau. Ya. Beliau sudah dipanggil oleh Allah SWT. Iya. Jadi pemirsa, Pak Bupati Catur mohon janji yang disampaikan oleh Bapak Ketua Pengurus Masjid tadi, tolonglah diperlihatkan. Iya. Bantu sedikit ya. Iya. Dan mungkin ini juga Pak, kalau pekerjaan yang disampaikan oleh Datuk tadi, itu kayak WC itu memang bangunan pemerintah Pak. Ya. Itu mungkin sekitar di bawah tahun 2000-an. Nah ya. Cuman mungkin karena kita pun waktu itu mungkin nggak ada orang yang ngarahkan. Ya. Akhirnya WC-nya pun menghadap kiblat dan belakang kiblat. Nah, ya. Dan ini rencana mau kita rombak, tapi ya mungkin dana agak kurang juga. Ya. Dan nambah lagi 4 WC lagi rencana. 2 perempuan, 2 laki-laki. Ya. Tempat wudhu sendiri katanya agak kecil juga ya? Sebenarnya tempat wudhunya bisa kita besarkan Pak dengan buka pagar tengahnya tuh. Masih bisa kita maksimalkan. Cuma apanya tadi lah fasilitas yang untuk WC-nya itu yang kurang bagus. Ya. Kemudian juga untuk menara atas Pak, ini kan udah lama kita cita-citakan. Ya. Itu kan sekarang pangkalnya itu udah lapuk. Udah hancur. Udah kita beli kayunya. Itu pun mesan kayunya ada hampir 6 bulan. Tapi sekarang belum ada? Udah dapat kayunya. Cuman saat mau mengukir, ini yang bisa cuman satu-satunya di RT Sepulak Provinsi Riau. Sampai Pekanbaru nggak ada, kata orang. Di sini ada. Cuman ongkosnya itu lumayan ya? Sekitar 15 juta hanya untuk ngukir tuh aja. Saja, ya. Ya aku tinggalkan aja memang apanya tuh kayunya tuh. Sebesar tiang kita ini. Tinggalkan situ, nanti kita cerita, saya bilang sama apanya. Sama perabot monggo mariki itu Pak. Sekarang ya belum kita kerjain lah istilahnya ini. Jadi menurut informasinya Masjid Jami ini pernah didatangi beberapa gubernur lagi? Iya. Dari Pak Jamarudin Zainal mungkin? Kalau yang terbaliknya sekarang Pak Gubernur sekarang, memang belum kemari. Oh jadi Pak Samsur belum? Belum. Padahal beliau. Pak Gub, mohon izin. Iya. Datang-datang ini Pak. Iya. Ini atas permintaan Ketua Pengurus Masjid. Karena kebetulan beliau kan banyak memegang aset wisata cagar budaya di Siak Pak. Iya. Dan ini mungkin kan salah satunya. Iya. Alangkah baiknya datang juga kemari berkunjung. Iya. Memang kita sangat dan sangat berharap tuh Pak. Iya. 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 Jadi harapannya seperti itu, pemirsa, semoga adalah perhatian lebih terhadap Masjid Jami yang sudah dicagar budayakan Pak ya. Sejak tahun 82 dan tidak boleh dipugar, dan ini adalah masjid kebanggaan, masjid pertama juga di Air Tiris Pak ya. Iya. Masjid pertama dan didirikan pada tahun 1901. Luar biasa ya. Dan banyak ya sesuatu hal yang tidak masuk akal terjadi di masjid ini. Yaitu di daerah sekitar masjid ini banjir, di masjidnya sendiri tidak banjir. Ya kekuasaan Allah. Wallahu a'lam. Baik Pak Ustadz, itu jadi perbincangan kita. Nanti kita akan keliling-keliling masjid. Nanti kita lihat ke dalam ya. Baik pemirsa, saat ini saya masih berada di Masjid Jami dengan Datuk Paduka Muhammad Yatim. Beliau akan menjelaskan tentang kepala kerbau. Batu kepala kerbau. Batu kepala kerbau ya, Pak Datuk ya. Yang konon dulu
bisa berpindah-pindah tanpa ada yang memindahkan sesuatu. Ingin tahu ceritanya, kita bertanya kepada Dato nih. Dato, bisa jelaskan tentang batu kepala kerbau nih, Pak Dato? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terutama kami atas nama seluruh nenek mama dengan anak kemenakan yang ada di Kenegarian Eltiris, mengucapkan terima kasih atas kedatangan bapak-bapak yang datang dari jauh menjumpai kami untuk meliput sejarah-sejarah yang ada terkandung di Masjid Jami. Sekarang kita mulai, ini batu kepala kerbau. Konon menurut cerita yang berkembang di anak kemenakan, terutama di Kenegarian Eltiris, asal muasal batu kepala kerbau ini begini. Dulu waktu mau mendirikan Masjid Jami ini, orang-orang atau anak kemenakan beserta seluruh nenek mama berkumpul, dan sebelum masjid ini berdiri, ditegakkan, orang-orang mengumpulkan batu-batu besar namanya umpak. Umpak istilahnya, kalau di sini namanya sendi. Jadi waktu itu bergotong royong lah mencari ke Pulau Gadang namanya. Pulau Godang di 13 Kota Kampar. Yaitu kira-kira ada sekitar 25 km ke arah barat di sini. Di atas Rantau Berangin. Kalau sekarang udah terendam oleh apa? Oleh PLTA. Ya? Oleh PLTA. Nah, kan gitu. Jadi dicarilah waktu itu batu dibawa ke sini. Waktu mau mendirikan dihitunglah batu kurang. Dengan tiang yang didirikan sebanyak sekian, ditengok batu kurang 1. Jadi dicarilah di pinggir-pinggir Sungai Kampar yang ada dekat sini, dapatlah 1 untuk penambahannya. Jadi waktu menengok batu yang kurang 1 itu mencarinya, nampaklah batu kepala kerbau ini oleh orang yang mencarinya. Jadi ini kurang bagus karena sanding-sandingnya kurang pas. Kan gitu. Jadi tidak dibawa. Jadi jadi setelah cukup umpak menurut tiang yang akan dirikan, ditegakkan, waktu orang siap-siap waktu sama-sama masih dikerjakan, belum mengerjakan atap, dinding, datang aja batu ini ke sini. Batu itu datang sendirinya, Pak ya? Entah siapa yang membawa. Jadi ditengoklah oleh orang-orang yang mencari batu yang kekurangan. Ini batu yang ada di pinggiran Sungai Kampar kemarin nih. Jadi di apalah di sinilah. Jadi ditengok waktu itu udah nampak keajaibannya. Waktu orang bekerja tuh ada yang hari ini di sini, hari ini di sini, hari ini di sini, pindah-pindah. Jadi waktu itu adalah orang yang bermimpi di sini, yaitu nenek itu siapa namanya? Umpu-umpu awak ya loh, siapa namanya lo? Jadi ada seorang nenek bermimpi bahwa batu ini konon menurut ceritanya ini memang betul-betul berasal dari kepala kerbau. Jadi orang-orang dulu motong kerbau ada yang kepalanya ini buang. Waktu itu pendapatnya tidak boleh dimakan. Jadi memang jadi batu dia. Jadi fosil. Ya fosil. Jadi kepala kerbau itu dihanyutkan, tak dimakan, rupanya jadi batu dia. Itulah begitulah kira-kira segelintir sejarah batu kepala kerbau ini yang ada di Masjid Jami. Oke, baik pemirsa. Di sebelah saya ini ada Datu Udo Irwan. Beliau yang pernah menyaksikan batu kepala kerbau ini berpindah-pindah. Ingin tahu ceritanya? Ayo kita tanya langsung. Datu Udo. Katanya Datu Udo ini pernah melihat batu kepala kerbau berpindah-pindah. Gimana ceritanya tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya di tahun 71, saya tuh nengok betul ke mata kepala. Waktu di ini kan ada sumur 7 cincin. Waktu 7 cincin itu tidak ada air. Pas waktu tidak ada air, saya tengok tuh ada batu kepala kerbau di bawahnya. Keesok kemudian harinya beralihlah batu itu ke atas. Ya, saya bukan percaya sama batu, tidak nih Pak. Nah, jadi disitulah keajaiban-keajaiban yang ditengokkan oleh Maha Kuasa di lingkup dalam masjid, di luar masjid. Itu menengok itu. Setelah sudah itu pas beralih, kadang-kadang di sudut sana, kadang di pojok sana, kadang di sana. Saya nengok betul tuh.
tak mungkin orang mabuk-mabuk pula memindah-mindahkan. Tak mungkin. Jadi waktu itulah saya berpikir, oh di lingkup masjid ini memang banyak yang keajaiban-keajaiban yang ditengokkan oleh Maha Kuasa. Baik pemirsa, itu tadi legenda batu kepala kerbau yang diceritakan oleh Pak Datuk Udo Irwan dan Datuk Paduko Muhammad Yatim tentang batu kepala kerbau. Nah, ini batu kepala kerbaunya pemirsa yang konon katanya atas izin Allah pada zaman dahulu batu ini ya kita tidak boleh juga mempercayai istilahnya batu ini ya. Jadi namun semua atas mukjizat Allah air ini bisa dapat menyembuhkan. Yang ceritanya seperti itu pemirsa. Oke, kita coba juga pemirsa. Mudah-mudahan atas izin Allah ya air ini bermanfaat untuk kita. Biar lebih mudah saya. Baik pemirsa, ini adalah ukiran asli juga yang sejak dibuat tahun 1901. Masjid ini didirikan tahun 1901 dan dikerjakan mungkin menurut ceritanya ada sekitar 6 bulan, cukup lama. Dan hebatnya lagi ini kayu. Ini bukan kayu sambung, tapi memang langsung panjang, mungkin ada berapa meter panjang ini? Kurang ada 20 meter nih panjang nih. Tidak ada ini ya, tidak ada potongan, memang langsung nyali. Pokoknya kuat sekali. Dan ini hanya bermodel ini nih, berpasak-pasak. Ya, subhanallah, memang luar biasa. Dan sampai saat ini masih kokoh, hampir 100 tahun. Kita ke sini lihat bahan-bahannya. Kemudian ada mi'raj, di atas juga ada tiang. Kemudian masjid ini mempunyai 3 undakan ya. Kita ada 3 undakan juga. Namun pemerintah sendiri juga menurut cerita dari ketua pengurus masjid butuh bantuan pemerintah, baik itu pemerintah kabupaten kota ataupun dari pemerintah provinsi sendiri. Jadi saya berharap kepada Bapak Bupati Kabupaten Kampar, Bapak Catur, dan Gubernur Provinsi Riau, Bapak Samsuar, pengurus masjid ini meminta perhatian lah. Jadi bantuan ataupun ya untuk membantu ada, karena ini adalah merupakan objek wisata dan cagar budaya yang ada di Air Jeris. Eka Saputra melaporkan. Kita akan jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.